Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq Wahyudi dengan NIM 21522110008. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi tentang korespondensi usaha yang mana saya observasi usaha Mindomangan. Jadi kita lanjut saja langsung ke presentasinya. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Mindomangan adalah sebuah rintisan startup yang didirikan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Startup ini telah berjalan sekitar 1,8 tahun. Awal mula lahirnya Mindomangan terjadi pada 7 Maret 2023. Namun pada tahap tersebut hanya sebatas penetapan nama, filosofi, dan konsep dasar saja. Kemudian Mindomangan resmi didirikan sebagai usaha kuliner pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Selanjutnya, kegiatan komunikasi dalam organisasi dalam usaha Mindomangan saat ini memiliki total 10 karyawan dalam hal komunikasi karena usia karyawan relatif lebih muda atau sebaya dengan pemilik, maka interaksi lebih banyak dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Pemilik Mindomangan juga berpegang pada prinsip ulas asih yang menekankan pentingnya membangun tali asih dan keterbukaan komunikasi di antara seluruh anggota tim. Dalam hal pengembangan karyawan, Mindomangan menyediakan pelatihan khusus berupa masa training bagi karyawan baru yang dilakukan langsung oleh pemilik. Seluruh operasional juga sudah ditentukan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas dari kuliner minuman itu sendiri. Pemilik juga selalu membuka ruang untuk mendengar keluhan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun permasalahan di luar pekerjaan, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang dan humoris. Untuk korespondensi bisnis pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi formal, yaitu mengikuti aturan dan format tertentu bertujuan untuk menyampaikan informasi, permohonan, atau pengumuman secara jelas dan terstruktur. Dan untuk korespondensi informal, yaitu korespondensi informal antar karyawan dan atasan. Korespondensi informal di Google Maps biasanya melibatkan ulasan dan komentar. Untuk korespondensi informal itu biasanya interaksi yang dilakukan sehari-hari, sehingga tidak memerlukan ritual-ritual tertentu karena itu dilakukan setiap hari dan menjadi rutinitas. Dan untuk korespondensi informal di Google Maps itu biasanya admin atau pemilik itu kasih feedback dari dari user user Google Maps atau dari konsumen yang sudah makan di Mindomangan itu dibalas dengan cara yang informal agar tidak terlalu kaku dan lebih terkesan akrab. Nah, untuk teori dari komunikasi bisnis yang diimplementasikan oleh Mindomangan itu sendiri, yaitu merupakan untuk teori komunikasi dua arah di Mindomangan Space. Teori ini diterapkan melalui interaksi dari pelanggan di Google Maps, di mana konsumen dapat memberikan ulasan, komentar, atau saran yang ditanggapi oleh pemilik. Jadi tidak hanya mereka mengasih ulasan saja, akan tetapi mereka juga akan mendapat feedback dari pemilik itu sendiri. Selanjutnya, teori komunikasi terintegrasi, yang mana Mindomangan Space mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Media sosial digunakan untuk mempromosikan menu andalan, sementara Google Maps menjadi saluran untuk menerima umpan balik. Konsistensi informasi yang disampaikan di berbagai platform membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek dan layanan yang ditawarkan. Dan untuk teori komunikasi formal dan informal,
Korespondensi formal seperti sertifikasi halal dan perjanjian sewa tempat menunjukkan profesionalisme perusahaan dalam mengelola aspek formal bisnisnya. Di sisi lain, komunikasi informal dengan pelanggan melalui komentar atau ulasan mencerminkan pendekatan yang lebih personal, menciptakan hubungan yang akrab dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu teori komunikasi persuasif. Mindomangan Space menggunakan promosi persuasif melalui tagline seperti murah, enak, porsi jumbo, dan nggak mindo, nggak puas. Pesan ini dirancang untuk menarik perhatian konsumen, untuk mendorong mereka untuk mencoba produk yang sesuai dengan teori bahwa komunikasi persuasif bertujuan memengaruhi tindakan pihak lain. Yang selanjutnya itu teori media richness, yang mana Mindo Mangan Space memanfaatkan video konten di media sosial untuk menunjukkan suasana tempat makan dan kualitas makanan. Hal ini memberikan pengalaman visual kepada pelanggan yang membantu menciptakan ketertarikan dan kepercayaan terhadap produk. Selanjutnya teori interaksi simbolik. Tagline seperti nggak mindo nggak puas menjadi simbol pengalaman makan yang menyenangkan dan puas sesuai filosofi perusahaan. Dengan mengedepankan simbol ini, Mindo Mangan Space menciptakan nilai yang melekat pada benak pelanggan. Selanjutnya yaitu teori komunikasi lintas budaya, yang mana video dan foto makanan yang dicantumkan oleh Mindo Mangan Space itu me- mem- menggunakan bahasa yang universal seperti bahasa Indonesia sehingga orang-orang yang tidak dari daerah itu juga mengerti dan tidak perlu mikir bahwasannya hal itu bahwa minus mangan stres itu hanya untuk kelompok tertentu saja. Dan untuk teori agenda setting dengan secara konsisten mempromosikan kualitas makanan, porsi besar, dan harga terjangkau, Indomaret Smash berhasil membentuk persepsi pelanggan bahwa tempat ini adalah pilihan utama untuk makanan enak dengan nilai terbaik. Dan untuk teori komunikasi nonverbal, video dan foto makanan yang ditampilkan di media sosial menjadi elemen komunikasi nonverbal yang efektif. Dengan visual yang menarik, pelanggan dapat merasakan daya tarik produk deskripsi teks, tanpa perlu banyak deskripsi teks. Jadi kesimpulannya, yaitu Mindomangan Space telah berhasil mengintegrasikan teori korespondensi bisnis dalam praktik sehari-hari untuk mendukung strategi pemasaran operasionalnya. Komunikasi formal melalui surat bisnis menjadi seperti sertifikasi halal, lowongan pekerjaan, dan perjanjian sewa tempat menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan bisnis. Di sisi lain, interaksi informal melalui ulasan pelanggan di Google Maps memperkuat hubungan dengan konsumen. Strategi promosi persuasif pun juga digunakan untuk menarik pelanggan untuk mencoba produk dari Mindo Mangan Space itu sendiri. Dan dengan konsep bisnis yang dikreatif dan penerapan prinsip komunikasi yang terbuka, Mangan Space mampu menciptakan lingkungan kerja yang sportif sekaligus menarik perhatian pasar kuliner. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.